Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal mustaghfirin wal qanitin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada manusia yang paling ikhlas di dalam hidupnya, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pada kesempatan ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan membangun keikhlasan di tengah ujian kehidupan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dari hari ke hari tantangan dan ujian semakin besar, tantangan dan ujian semakin luar biasa, tantangan dan ujian betul-betul sangat berat bagi kita. Oleh karena itu, seorang muslim itu harus tetap ikhlas di dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan itu. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar kita mampu membangun keikhlasan di tengah ujian kehidupan itu? Ada 4 poin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah kita harus paham hakikat keikhlasan dalam Islam. Yang kedua, kita harus sadar bahwa sesungguhnya ujian itu adalah sebagai sarana menguatkan keikhlasan. Yang ketiga, kita harus tahu cara atau langkah-langkah bagaimana kita mampu membangun keikhlasan di tengah ujian. Dan yang keempat, kita harus tahu bahwa sesungguhnya keikhlasan itu memiliki manfaat untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang pertama adalah kita harus paham hakikat keikhlasan dalam Islam. Sering kita dengar kita harus ikhlas. Kita harus belajar ikhlas dan lain sebagainya. Sering kita dengar. Tentu ada persamaan antara ikhlas menurut etimologi, ikhlas menurut konteks budaya, tentu ada kesamaan dengan ikhlas menurut Islam. Di dalam ayat Al-Quran ada satu ayat yang memahamkan kita tentang apa itu makna ikhlas. Di antaranya ada satu ungkapan, baina farthin wadamin labanan khalisan sa'igan lisyaribi. Jadi kata ikhlas itu adalah sesuatu yang tidak tercampur antara tahi dengan darah. Labanan khalisan, ada susu yang bersih, susu yang murni yang tidak tercampur oleh darah, tidak tercampur oleh kotoran. Kira-kira maknanya begitu. Jadi ikhlas itu kira-kira bermakna bahwa sesuatu itu tidak tercampur oleh apapun. Betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin berbeda dengan ikhlas dalam makna budaya kita. Ikhlas itu tanpa pamrih. Tapi kalau dalam Islam, ikhlas itu tanpa pamrih kepada selain Allah. Jadi ikhlas itu bukan tanpa pamrih, tapi tanpa pamrih kepada selain Allah. Jadi seorang dikatakan ikhlas menurut Islam itu ketika
Dia melaksanakan ibadah, melaksanakan amal soleh hanya mengharap ridho Allah, bukan ada target-target yang lainnya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ikhlas itu adalah landasan utama dalam beribadah dan beramal. Jadi kalau ibadahnya ibadah mukallaf, itu wajib kita ada ikhlas. Kalau masih belajar nggak apa-apa, belum ikhlas, orang masih belajar. Tetapi seorang yang mukallaf itu harus beribadah dan beramal itu penuh dengan keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddina hunafa. Padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya dalam menjalankan hanifan, dalam keadaan lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menurut para ahli tafsir ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah bahwa al-ibadah al-haqiqiyah lillah, ibadah yang sesungguhnya itu adalah ibadah yang karena Allah. Jadi ibadah yang sesungguhnya baru disebut ibadah kalau karena Allah. Yang kedua, al-ikhlas fil ibadah. Jadi kita harus betul-betul ikhlas di dalam beribadah. Ikhlas tidak ada campur-campur niat-niat yang lain dalam beribadah, hanya untuk Allah. Beramal hanya karena Allah. Dan yang ketiga adalah bahwa at-tauhid ilallah, at-tauhid wat taqti wal iqtita ilallah. Jadi kita betul-betul menyatu dengan Allah. Maksudnya adalah betul-betul hanya satu tujuan, bertauhid hanya kepada Allah. Dan yang terakhir adalah al-hadaf al-haqiqi minal khalq. Jadi tujuan hakikat yang sesungguhnya dari penciptaan manusia itu untuk beribadah. Tapi jangan lupa bahwa ibadah itu harus ikhlas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi ditegaskan lagi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Maka di dalam hadis dikatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung niat, dan seseorang akan mendapat pahalanya sesuai dengan niatnya. Jadi kalau dia di dalam hadisnya yang panjang dijelaskan, kalau dia niatnya itu karena dunia, dia akan mencapai dunia itu. Tapi kalau dia niatnya karena Allah, maka yang lain itu pasti akan tercapai. Jadi hati-hati dengan niat, hati-hati dalam beribadah. Mudah-mudahan kita betul-betul mampu beribadah ikhlas hanya kepada Allah sesuai dengan Islam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi beda antara ikhlas menurut budaya dan ikhlas menurut Islam. Kalau menurut budaya ikhlas itu tanpa pamrih. Tapi kalau menurut Islam ikhlas itu tanpa pamrih selain kepada Allah. Yang kedua, ujian hidup itu sebagai sarana menguatkan keikhlasan. Jadi ternyata dengan adanya ujian, dan setiap orang itu pasti ada ujian. Jangan disangka orang lain itu tidak punya ujian. Setiap orang punya ujiannya masing-masing. Misalnya kita kadang-kadang berpikir karena kita belum kaya, jangan-jangan orang kaya itu enak. Padahal semua punya ujian. Karena kita belum terkenal, kita menyangka jangan-jangan orang yang terkenal itu, yang banyak subscribernya itu enak, tidak punya ujian. Padahal mereka juga punya ujian. Mungkin kita berpikir orang yang punya jabatan enak, padahal semua itu punya ujiannya masing-masing. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini teori Quran itu betul-betul benar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat
wa basyiris sabirin. Kata Allah, sungguh kami betul-betul akan menguji kalian dengan takut, dengan kelaparan, dengan takut akan kurangnya harta, dengan takut mungkin akan kesehatan, dengan takut akan kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, berilah kabar mereka-mereka yang sabar. Jadi hanya orang yang sabar yang mampu menghadapi ujian. Hanya orang yang ikhlas yang akan mampu menghadapi ujian. Ketika diuji, maka orang Islam yang benar apa? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat selanjutnya dikatakan ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, itu yang kedua. Yang ketiga, seorang muslim harus mampu membangun keikhlasan di tengah ujian dengan strategi yang tepat. Apa saja strateginya? Yang pertama tentu berprasangka baik dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada ujian, maka muslim yang baik itu akan senantiasa berhusnudzon kepada Allah. Ada satu hadis yang luar biasa bagi seorang mukmin. Ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Ada hadis itu bahwa orang yang beriman itu mau kaya apapun dia itu hebat. Dia itu baik. Kalau dia dapat cobaan dia sabar, kalau dia dapat anugerah dia bersyukur kepada Allah. Yang kedua, strateginya adalah memperbanyak doa agar hati tetap ikhlas. Maka dalam doa itu pakailah doa-doa yang agar kita dikuatkan oleh Allah untuk senantiasa bersabar, ikhlas di dalam menghadapi ujian. Ada salah satu doa misalnya yang dianjurkan, Allahumma ij'al amali kullahu shalihan waj'alhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Ini di antara doa agar kita senantiasa ikhlas, sabar dalam menghadapi ujian. Ada doa-doa lain misalnya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dan tentunya banyak lagi doa-doa yang lain. Yang terakhir, jamaah yang berbahagia, kita harus paham bahwa ikhlas itu akan mendapatkan ridho Allah. Kalau kita ikhlas, insya Allah akan ridho kepada kita. Ada dalam satu hadis dikatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat bentuk-bentuk kalian. Allah tidak melihat seberapa banyak harta kalian. Allah melihat hati dan amal kalian. Maka dalam ayat tentang kurban misalnya, Allah menyampaikan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Allah tidak mendapatkan apapun dari daging itu, tidak mendapatkan apapun dari amal kita. Yang dinilai dari kita adalah seberapa kita ikhlas dalam amal dan ibadah kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita senantiasa belajar untuk ikhlas di dalam menghadapi ujian kita masing-masing. Dan insyaallah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa ma sa'at. Allah insyaallah tidak akan memberi satu ujian kecuali kepada mereka yang mampu. Dan kalau seandainya dengan ujian-ujian itu kita tetap ikhlas kepada Allah, maka balasannya adalah pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim.
Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa a'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asa bi dukhuli jahannam ma'wah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahumma 'an jami'i sahabatil qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul iman wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidolatil islam bi hidayatika rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'a'ana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.